terjadi nanti pada putaran kedua kalau melihat dari suara kedua paslon? Kalau saya melihat 4 penekanan tadi itu yang kemudian menjadi stressing point dari dua paslon yang kita ulas di segmen 1 tadi. Soal program tentu yang kemudian harus menjadi lebih masuk akal dan menjadi jauh lebih implementatif dalam konteks gagasannya. Kemudian isu dikelola karena bagaimanapun pasti isu ini menjadi lebih menguat, lebih menghangat, lebih memanas. Personality tadi itu juga menjadi bagian yang sangat-sangat akan menjadi stressing point kedua paslon. Kemudian yang terakhir adalah daya ikat dari partai. Yang paling dominan yang mana, Mas? Dari empat-empatnya, Mas. Tidak bisa salah satunya. Tetapi bahwa di level opini publik, kalau bicaranya opini publik, tentu dua ini yang akan kemudian mengawalinya. Pertama soal kemana mesin partai bergerak di awal nih ya, paling tidak sampai pertengahan Maret. Karena positioning partai setelah jelas nih penetapan tanggal 4, proses silaturahmi, komunikasi politik, dan akhirnya konsensus. Konsensus itu tentu akan membangun yang disebutkan koalisi baru, terutama dari 4 partai yang pengusung AHY. Hanya masalahnya adalah seberapa mengikat partai yang kemudian berpindah ke salah satu paslon 2 atau 3 itu pada basis akar rumput. Tadi Bang Eriko sudah sebut bahwa gambaran pemilu legislatif di 2014 seringkali kemudian tidak bisa dijadikan semacam kalkulasi matematis untuk kemudian menghitung basis pemilih yang akan migrasi ke paslon nomor urut 2 maupun nomor urut 3, tapi bisa menjadi semacam data bahwa misalnya taruh P3 punya basis berapa, PAN taruh misalnya 3,5% di Jakarta, ya kan, dari konfigurasi pemilu legislatif 2014. Kemudian PKB misalnya 5%-an, dan ini kan bisa dihitung kalkulasi awalnya. Kemudian Partai Demokrat, kemudian juga satu lagi adalah Partai Amanat Nasional, ya kan, dan itu P3, PAN, PKB, dan Demokrat itu tentu akan menentukan sikap secara institusional ya antara awal Maret sampai pertengahan Maret. Kemudian yang kedua masuk fase kampanye mulai tanggal 7 sampai tanggal 15 itu yang akan dominan adalah isu dan program. Isu dan program ini sekarang menurut saya sudah di fase peneguhan. Karena kemarin sebagian besar konsepnya kan sudah didengar di putaran pertama. Perlu ada jualan baru apa tidak? Atau hanya menajamkan saja yang sudah ada? Saya lebih melihat penguatan dan penajaman. Karena penguatan tuh contohnya misalnya beberapa program yang kemarin di masing-masing paslon itu kan belum begitu ajek ya. Contoh misalnya seperti yang masih polemik DP rumah tuh kayak apa sih misalnya. Kemudian menolak reklamasi itu seperti apa sih konsepnya, kemudian tidak menggusur itu akan diapakan misalnya, atau kalau petahana misalnya seperti apa beberapa program yang kemudian sudah dieksekusi itu yang masih polemik di masyarakat itu dijelaskan pada publik. Jadi penajaman penguatan program. Mas Gun-Gun, ya, melihatnya dari nomor 2 dan 3 ini, apakah nomor 3 tetap mempertahankan untuk menyerang petahana dengan program dan isu yang saat ini bergulir di ibu kota? Kalau sekarang posisinya dua-dua paslonnya akan ofensif. Kalau kemarin kan masih ada paslon nomor 1, jadi terbelah nih konsentrasi. Kalau sekarang akan ofensif. Karena biasanya kalau kita berkaca di 2012 dulu ya, di putaran kedua itu kumulasi 4 variabel ini akan sangat dominan, terutama di masa kampanyenya, walaupun waktu itu tidak ada mekanisme khusus soal kampanye, tapi praktiknya kampanye yaitu pada program dan isu. Tapi ampuh tidak, Mas, dengan isu di Jakarta? Kita ambil contoh di sosial media marak memberitakan soal banjir. Pemerintah juga sudah menyiapkan solusinya, tapi masyarakat merasa banjir kok tidak pernah usai di Jakarta. Itu bisa menjadi amunisi ampuh tidak untuk pasangan nomor 3 kedua? Ya memang kalau Jakarta banyak orang berpikir kalau kita pakai perspektif akademik itu namanya model Ostergaard. Ya, jadi orang melihat kampanye itu bukan wacana, tapi orang melihat kampanye itu pemecahan masalah. Jadi model Ostergaard itu yang kemudian basisnya pasti menjadi titik tekan yang harus dimunculkan oleh dua paslon ini. Misalnya titik simpul di Jakarta salah satunya macet dan banjir. Orang berharap banyak kan, karena ada cognitive dissonance ya istilahnya, ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Itu seringkali kemudian bisa dipersuasi untuk menjadi insentif elektoral bagi paslon.
Nah, siapa yang bisa ngambil itu menurut saya itu yang akan kemudian Oke. kita lihat seberapa meyakinkan program ini. Baik, Bang Eriko. Ya, jadi pas tadi yang disampaikan Kang Gunggun, begitu juga tadi disampaikan Pak Mardhani. Sebenarnya kan masyarakat Jakarta itu dari hasil survei, ini angkanya jelas bahwa tingkat kepuasannya itu 73,4, sedangkan kita suaranya 43, hampir 44 seperti itu. Kenapa tidak sama? Padahal dengan tingkat kepuasan seperti itu biasanya hanya dengan katakan satu putaran sudah selesai. Tetapi ini kita memang melihat dengan perkembangan isu SARA kemarin segala hal itu mempengaruhi yang tadi disampaikan Kang Gunggun antara pikiran dan hati. Rasionya sudah pasti dengan 73,4. Tapi bagaimana menyatukan dengan hatinya? Ini sebenarnya yang kita lakukan. Ini makanya di putaran kedua itu. lebih ofensif itu tadi Kalau kita bicara jujur, sebenarnya ini kan peningkatan DPT ini di kalangan menengah ke atas. Ya, itu pasti akan terjadi dengan kita kawal seperti ini. Nah, tapi di kalangan menengah ke bawah, Bung Andro dan Mbak Mita, memang harus penetrasi langsung ke masyarakat. Nah, itu apa? Itu tentu dilihat dari hasil yang sudah dikerjakan. Kalau tadi yang menyangkut yang disampaikan oleh Pak Mardhani tadi benar sekali, kita sudah melakukan itu dengan RPTRA, dan ini sekarang sudah berjalan, sudah hampir 200 RPTRA di DKI ini, sehingga menyatukan antara di kalangan, katakan kalangan menengah ke atas atau dengan kalangan menengah ke bawah, di sana bisa bersama-sama. Tadi saya tidak ingin mau menyampaikan dengan katakan unsur satu suku atau apa, itu tidak, kurang tepat kalau bagi kami ya, karena Jakarta itu sangat plural dan itu menjadi perlambang dari Indonesia yang sesungguhnya. Dan kalau kita lihat kemarin dengan kedatangan Raja Salman itu juga menunjukkan bahwa Indonesia itu diwakili oleh Jakarta tentunya seperti itu. Bang Mardhani. Yang pertama tentu tidak ada kaitan dengan suku. Tadi sebutan kalau di kami itu gampangnya pemetaan. Jadi satu yang pasti bahwa kita ingin tarung gagasan, kontestasi program, sehingga dengan demikian insya Allah akan terbentuk Jakarta yang terbaik. Karena Jakarta ini luar biasa pengenalan program terhadap paslon, bukan cuma kita berdua, sama timnya Mas Agus di atas 60%, itu udah bagus. Nah, tinggal memang pertarungan sebenarnya nanti di akar rumput. Nah, kami alhamdulillah sudah ada forum rembuk rebuan, sudah ada di tingkat TPS. Sebelumnya kami ada 7 kan sayapnya ya, Gerindra, PKS, kemudian sayap Bang Boy, Sadikin, sayap Mas Anies, sayapnya Sandi, sayapnya pemuda, dan sayapnya perempuan. Tadinya sama-sama kerja, sekarang sudah kerja sama. Kelihatan contohnya di RW di Gambir, Kelurahan Gambir ada 10 RW. Ternyata ketika sama-sama kerja cuma 4 RW, kosong 7. Sekarang bagiin. Nah, kami 2 di atas personality Mas Anies dijaga. Saya setuju sama Eriko, tingkat kepuasan tinggi. Tetapi pertanyaannya kenapa yang milihnya rendah? Kami kemarin agak gembira tuh ketika timnya Pak Eriko ada yang walk out gitu kan. Kami bilang, ya itu kan menunjukkan seperti apa. Sebetulnya kami datang tepat waktu, bagus, enak. Nah, penjelasannya juga bagus. Tetapi personality menentukan. Nah, pada saat yang sama, gerakan di bawah. Nah, gerakan di bawah kami terus, bahasa kami, gonjang-ganjing atas, jangan ganggu yang di bawah. Bahkan Mas Anies pernah pengen bikin doa bersama 5.000 orang. Saya bilang, Mas, kalau 5.000, saya dari bawah naik ke atas 5.000, nggak saya izinkan. Tapi program gagasan itu sudah spesifik, sudah solutif seperti yang dikatakan Mas Gun-Gun tidak? Atau hanya mengawang-awang saja? Sudah sekali, DP 0% jelas sekali. Di mana tempatnya, berapa ukurannya, mekanisme gimana. OKOC bahkan bukan cuma gagasan, sekarang sudah 7.000 orang, bagi kami 200.000, sekarang sudah 7.000 yang running, yang tadinya omsetnya mungkin cuma 200.000, sekarang per bulan sudah ada 4 juta, udah jalan langsung. Nanti kita punya program yang lebih detail lagi, bagaimana bukan cuma menggusur, tetapi urban renewal. Bagaimana teman-teman itu tetap tidak berubah, karena berbeda secara paradigma. Yang tinggal di landed house dengan yang di vertikal itu berbeda. Ini kelihatannya sudah seperti kampanye, Mas Gun-Gun. Tapi memang paling enak ke situ. Nah, kita program dengan program. Itu yang paling enak. Tapi kalau di koran hari ini ada tulisan nih, hari ini tentukan sikap di final Pilgub DKI. Ini mengenai Partai Demokrat. Ini kira-kira yang mana nih di finalnya? Di sini apa ke sini? Nah, tentunya kan Mbak Mita, kalau seperti itu kan menjadi hak masing-masing otoritas dari partai. Tentu kan berpikir strategis, ada yang berpikir jauh sudah ke 2019 nanti ada apa. Tapi intinya beginilah, bahwa pilkada kontestasi demokrasi ini saya rasa kita semua sepakat
bahwa jangan sampai akhirnya seperti tadi membelah seperti ini dari unsur itu, katakan begitu ya, bahwa ini kalangan kayanya hanya unsur ini seperti tadi disebutkan Pak